Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi asta'inu ala umurid dini wad dunya. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Isya dan Tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, yang artinya janganlah engkau berjalan hidup di muka bumi ini dengan kesombongan. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah pakaianku. Jadi al-kibriya'u ridai, kesombongan adalah pakaianku. Jadi salah satu sifat yang jika itu dipakai untuk manusia menjadi tercela, tetapi bagi Allah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-kibriya atau al-kibr, sombong. Bagi manusia tercela, karena memang manusia ini lemah, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala maka itu menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang memiliki seluruh alam ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh yusabbihu lillah. Semua ini milik Allah, semua bertasbih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat di dalam hadis ketika Nabi duduk-duduk bersama sahabat, kita mendapatkan nanti definisi daripada kesombongan itu. Ketika Nabi duduk bersama sahabat, Nabi mengatakan, la yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada sebesar biji darrah atau sebesar darrah. Darrah itu kalau di dalam bahasa Arab, di dalam kosakata bahasa Arab, darrah itu an-namlah as-saghirah, semut yang sangat kecil. Ya, kalau di terjemahan ya seperti aneh-aneh ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. La yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya ada sebesar darah atau biji yang kecil atau semut yang paling kecil
dari kesombongan. Maka sahabat bertanya langsung spontan, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang pakai baju baru, pakaian baru, apa sepatu baru, sendal baru, apakah itu dikatakan sombong?" Maka Nabi menjawab, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Penyakit kiber, penyakit kesombongan inilah yang mengantarkan manusia pada kebinasaan. Bahkan iblis, laknatullah alaih, kenapa bisa diusir dari surga? Karena sombong. Coba di surat Al-Baqarah itu diingatkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Ketika dikatakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Sebagian ulama memahami atau menafsirkan bahwa iblis ini bagian daripada malaikat. Karena di situ malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Tapi tafsiran yang kedua yang lebih rajih, yang lebih kuat, bahwa iblis ini bukan dari kalangan malaikat. Ini terbukti pada ayat yang lain. Ketika Allah perintahkan sujud, illa iblis, ya, kecuali iblis, maka iblis ini adalah ya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api, yang pertama kali tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kana minal jinni. Jadi iblis ini dari kalangan jin, fa fasaqa an amri rabbih, kemudian ingkar kepada Allah SWT. Apa yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga? Ya karena kesombongannya. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, maka dia meremehkan Nabi Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, bagaimana engkau perintahkan aku sujud kepada Adam, sementara Adam itu diciptakan dari tanah, saya dari api. Dia menganggap dalam perspektif iblis itu bahwa api lebih baik daripada tanah. Ini perspektif iblis di dalam memandang dirinya. Ana khairu minhu, saya lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Padahal kalau kita lihat dari maslahat, manfaat, tentu tanah inilah yang lebih besar manfaatnya. Tapi begitulah cara iblis, perspektif di dalam memandang ini. Maka penyakit inilah yang menjadi sebab Allah murka. Dilaknat, iblis dilaknat. Bahkan sampai hari kiamat. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Contoh kesombongan yang luar biasa adalah kesombongan yang dilakukan oleh Fir'aun. Karena kekuasaannya,
banyak tukang sihirnya. Pokoknya semua tergantung telunjuknya Fir'aun. Sampai-sampai mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabbmu yang paling tinggi. Subhanallah. Itulah manusia Bapak Ibu. Terkadang manusia ketika memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki segalanya, muncul sifat sombong itu. Padahal manusia tidak tahu yang akan menjadi asbab kehancuran dan kebinasaan manusia adalah kesombongannya tersebut. Maka Fir'aun apa yang terjadi? Dengan segala kemampuannya sampai mengatakan, ya Haman ibn li. Ya. Wahai Haman, menterinya. Bangun menara yang tinggi. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Siapa tahu ya saya akan coba lihat Tuhannya Musa. Ya, saking sombongnya. Bangun menara yang tinggi. Saya akan lihat Tuhannya Musa. Disebutkan dalam Israiliyat, dipanah ya, naik yang paling tinggi kemudian dipanah, terus turun ini darah. Ah, ini Tuhannya Musa sudah kena. Saking sombongnya. Tapi apa? Air yang menghanyutkannya. Ketika Nabi Musa dikejar. Musa sudah dekat. Nabi Musa seorang nabi, yakin dengan kebenaran, yakin dengan kepada Allah. Maka kaumnya Nabi Musa mengatakan, inna lamudrakun. Wahai Musa, kita akan didapat oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan mengatakan, kalla, tidak akan. Inna rabbi sayahdin, Allah pasti kasih petunjuk saya. Dan ini pelajaran penting Pak, Bapak Ibu. Bahwa kalau Allah menghendaki tidak ada yang tidak bisa. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fir'aun dengan segala kekuatannya mengejar Nabi Musa sudah hampir dekat. Nabi Musa diperintahkan melemparkan atau memukulkan tongkatnya di laut, terbelah. Ketika Fir'aun di dalam ikut menyeberang, akhirnya terhanyut air. Barulah dia beriman. Amantu bima amanat bihi banu Israel. Saya beriman dengan imannya Bani Israel. Tidak bisa. Kalau mau tobat, napas sudah di tenggorokan tidak bisa. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah menerima taubat seorang hamba sebelum napasnya di tenggorokan. Fir'aun hancur. Nabi Nuh dengan kaumnya. Subhanallah, kalau kita baca Nabi Nuh, alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun masa berdakwahnya. Berarti 950 tahun berdakwahnya. Kalau dihitung sejak lahirnya berapa tahun kira-kira Bapak Ibu? Nabi Nuh mengatakan, inni da'autu qaumi laila wa nahara wa lam yazidhum illa firara. Ya Allah, saya berdakwah kepada kaumku siang dan malam, saya ajak untuk taat kepada Engkau ya Allah, tidak menambah mereka kecuali lari dari agama ini ya Allah. Ketika Nabi Nuh diperintahkan buat kapal besar, mengolok-olok, bahkan disebutkan dalam riwayat Nabi Nuh itu dilempari ya, ketika buat kapal itu dilempari kotoran. Dikatakan gila kamu Nuh. Tapi apa? Air yang juga menyelamatkan Nabi Nuh. Maka lagi-lagi kesombongan Namrud yang mengaku juga sebagai Tuhan atau menyembah berhala dan yang membuat makar terhadap Nabi Ibrahim, meninggalnya seperti apa?
seekor nyamuk saja masuk lewat hidungnya, itu yang membuat dia mati. Maka jemaah sekalian, kita kaitkan sedikit dengan puasa, bahwa puasa itu mengajak manusia, memerangi jiwa manusia, termasuk jiwa-jiwa yang buruk, jiwa-jiwa kesombongan. Makanya dalam Al-Quran Allah ingatkan, walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan pertama. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Untuk apa? Menghancurkan kepongahan, kesombongan manusia. Karena sesungguhnya kesombongan itu akan membinasakan manusia tersebut. Fasiru fil ard fangzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah di muka bumi dan lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah SWT. Jadi sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Orang-orang Yahudi, mereka sangat berharap sebenarnya Nabi yang lahir itu dari kalangan Yahudi. Makanya mereka tunggu di daerah Arab juga. Tapi begitu yang lahir adalah Rasulullah SAW, keturunan daripada Ismail, di mana Ismail ini dari bunda Hajar, orang Yahudi menganggap bahwa nasab mereka lebih tinggi. Akhirnya dia tolak itu kenabian. Dia tolak Rasulullah SAW. Dia tolak kenabian. Karena kesombongan tersebut. Batarul haq, menolak kebenaran. Dan ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita lagi berdebat, kalau kita lagi diskusi, orang lain punya dalil, kita tidak punya dalil. Oh ternyata dalilnya benar. Jangan kita lawan dengan hawa nafsu kita, kesombongan. Dalil yang benar itulah yang wajib untuk diikuti. Dalil yang benar. Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba. Kebenaran itulah yang paling berhak untuk diikuti. Nah, ini. Jadi menolak kebenaran adalah sebuah dosa, apalagi sampai melampaui batas. Yang kedua kata Nabi SAW, wa ghamtun nas, meremehkan manusia. Bapak Ibu, kita ini diciptakan oleh Allah dengan potensi masing-masing. Tidak ada di antara kita yang memiliki segalanya. Pasti kita punya kekurangan. Maka kekurangan yang ada pada orang lain jangan dijadikan sebagai bahan olokan. Atau mungkin orang lain miskin, kita lebih kaya. Justru sifat yang ditumbuhkan adalah kesyukuran kepada Allah dan bagaimana menyayangi orang-orang miskin. Kalau kita kuat sempurna, ketemu orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik, kita bersyukur kepada Allah dan kita bantu orang yang memiliki kekurangan tersebut. Makanya Nabi marah sekali. Pernah ada satu kejadian. Jadi ceritanya Khalid bin Walid itu memanggil Bilal. Bilal ini kan anak budak. Fisiknya juga secara fisik hitam. Hitam. Pernah duduk-duduk, tiba-tiba Khalid bin Walid mengatakan, ya benas sauda, wahai anak budak hitam. Maka nangis ini Bilal, sedih sekali. Lalu sampailah cerita itu kepada Nabi SAW. Kemudian Rasulullah marah, merah muka Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabatku. Lau anna ahadakum, seandainya salah seorang di antara kalian anfaqa misla uhudin dhahaban, menginfakkan sebesar gunung Uhud emas,
ma ta'dilu mudda ahadihim wala nasifahu. Maka tidak akan bisa menyamai satu genggam atau satu mud daripada sedekah sahabat itu maupun setengahnya. Marah Nabi SAW. Dan berdasarkan hadis ini juga lah bagaimana kita harus menghargai para sahabat-sahabat Nabi SAW. Makanya kalau ada buku atau ada orang ceramah mencela-cela sahabat, nah itu ciri-ciri orang yang menyimpang. Kalau dia mencela-mencela sahabat-sahabat Nabi. Nabi mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencela sahabatku. Lau anna ahadakum, seandainya salah seorang di antara kalian anfaqa misla Uhudin dhahaban, menginfakkan sebesar gunung Uhud itu yang panjang. Ya, Bapak Ibu yang sudah biasa umroh, lihat itu gunung Uhud panjangnya, emas. Ma ta'dilu mudda ahadin, tidak bisa menyamai satu mud, ya atau satu beginilah ya. Kalau mudnya orang Arab dulu kan besar-besar. Wala nasifahu, atau setengahnya, tidak bisa. Kemudian Khalid bin Walid minta maaf. Ini mencela dari fisik, artinya mungkin ya main-main, bercanda begitu, tapi tidak boleh. Karena seseorang itu sudah diciptakan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi manusia itu diciptakan terbaik. Apa dalilnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Makanya pernah ada satu kisah, kayaknya pernah saya angkat di sini dulu, ceramah subuh. Jadi ada seorang yang dia sedih karena terlanjur bersumpah. Dia sumpahnya begini, kalau istri saya tidak lebih cantik dari bulan, maka istri saya akan saya ceraikan. Itu sumpahnya. Maka dia sibuk cari fatwa. Datang kepada Imam Malik. Wahai Imam, bagaimana ini? Ya, atau kepada seorang ulama lah ya. Bagaimana ini Imam? Mana yang lebih cantik, bulan atau istri saya? Dia bilang, ya bulan lah. Dia sedih. Waduh, bagaimana ini, terpaksa saya harus ceraikan istri saya ini. Keluar, dia dalam keadaan murung. Kemudian ketemu Imam Syafi'i. Dia tanya lagi, wahai, kenapa kamu murung? Imam Syafi'i tanya, kenapa murung? Dia ceritakanlah, saya terlanjur bersumpah kalau istri saya tidak lebih cantik daripada bulan purnama, maka istri saya cerai, sementara saya masih cinta dan sudah terlanjur saya ucapkan itu. Bagaimana sang imam? Maka sang imam mengatakan, pasti istri kamu lebih cantik. Loh, apakah imam pernah melihat istri saya? Dia bilang, tidak. Kenapa imam tahu bahwa istri saya lebih cantik daripada bulan purnama? Maka sang imam ini mengatakan, bukankah Allah SWT berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan yang terbaik, terindah, sempurna dibanding makhluk-makhluk yang lain. Makanya mari puasa ini membawa kita untuk semakin meresapi, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita resapi, kalau ada di antara kita diberikan kelebihan kekayaan, syukuri. Lihat orang yang lebih rendah daripada kita dalam urusan dunia. Nabi SAW mengatakan, ungdur ila man huwa asfala minkum wa la tangduru ila man huwa fauqakum fahuwa ajdaru alla tasdaru nikmatullah. Lihatlah orang yang ada di bawah kalian dalam urusan dunia. Jangan lihat yang ada di atas kita, karena kalau kita lihat yang di atas kita kurang syukur. Tapi kalau lihat yang di bawah kita,
maka hati kita akan tenang dan kita akan bersyukur terhadap nikmat Allah. Ada seorang ulama mengatakan begini, ini resep supaya kita tidak sombong, Pak. Kalau ada anak muda, ya, kalau ada anak muda ketemu orang tua, prinsip yang harus ditanamkan begini. Masya Allah, bapak ini lebih banyak kebaikannya daripada saya karena umurnya sudah tua. Dia lebih lama hidup daripada saya. Maka yang timbul apa? Menghargai, menghormati. Begitu juga orang tua kalau ketemu anak muda, apa yang kita tanamkan? Anak muda ini lebih sedikit dosanya daripada saya karena dia belum lama hidup, sementara saya sudah lama hidup. Kalau dibalik itu bisa masalah. Kalau dibalik prinsipnya, yang muda ketemu yang tua, yang tua ini banyak dosanya. Lama hidup. Ya, sementara saya belum. Akhirnya apa yang jadi? Sombong. Atau yang tua lihat yang muda, masih muda, sedikit amalnya. Saya ini sudah banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Kesombongan. Maka jamaah sekalian, kesombonganlah. Makanya ya kesombongan ini akan menjadi sebab seseorang atau satu kaum dibinasakan oleh Allah SWT. Dan ketika sudah sampai pada puncak kesombongannya, berarti disitulah kehancuran akan datang kepada kaum tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang tawadhu, dan mohon maaf atas kekurangan-kekurangan dari penyampaian ini. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.